Tim SAR hari ini kembali mengevakuasi 5 korban meninggal dunia dari peristiwa ambruknya bangunan di pesantren Budura Sidoarjo, Jawa Timur. Total korban meninggal dunia menjadi 10 orang dalam kejadian ini. Mahkamah Konstitusi diminta mencoret anggota DPR RI dari kategori daftar penerima pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Gugatan uji materi ini diajukan seorang psikiater Lita Linggayani dan mahasiswa Syamsul Jahidin. Israel tangkap 500 orang yang berada di atas kapal-kapal yang mengikuti konvoi global Sumut Flotilla menuju Gaza. Halo, selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maido Pelfrin. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, sebuah warung makan di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat siang. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bangunan warung. Bron gede deh, bron gede. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Kebakaran terjadi saat tabung gas yang baru saja diganti pemilik warung makan mengeluarkan api dari selang regulator hingga api membesar. Sempat terdengar suara ledakan saat kebakaran terjadi. Kabel yang bahaya, kabel bahaya. Depan. Bron gede deh, bron gede. Kelurahan Arab kan mulia. Hei, hutan panjang. Udah biarin Pak diam Pak, biarin nih. Mumpung bron gede. Gasnya mati, terus mau diganti, kan ininya apa sih namanya, gasnya langsung pasang, langsung dar gitu, langsung ada apinya, langsung apinya gede. Oh, langsung besar aja? Kita ke informasi lainnya saudara, tim SAR berhasil mengevakuasi 2 lagi korban yang tertimbun Ponpes Al-Khozini Buduran yang ambruk. Total ada 5 korban yang berhasil dievakuasi hingga Jumat sore. Jangan bergerakkan. Ambulans yang bersiaga langsung mengevakuasi korban yang ditemukan oleh tim SAR Jumat siang ini. 2 korban yang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk diotopsi. Proses evakuasi kini difokuskan pada area titik hitam. Proses evakuasi dan juga pengangkatan puing runtuhan bangunan pondok pesantren dilanjutkan dengan menggunakan eskavator. Alat berat ini difokuskan untuk bisa memecah balokan beton besar yang ada di runtuhan. Alat berat diprioritaskan untuk daerah yang teridentifikasi sebagai lokasi hitam atau tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan. Puluhan truk juga disiagakan untuk bisa mengangkut puing runtuhan menjauhi TKP.
Sementara itu, saudara, pada Jumat pagi 3 korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Dalam kondisi meninggal, ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertoyoso, Surabaya atau Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diotopsi. Kepala SAR Surabaya menyebut total korban yang berhasil evakuasi hari ini adalah 5 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua pada pukul 7.35 dilanjutkan, kemudian penemuan yang ketiga pada pukul 10:17 dan yang keempat pada pukul 11:16 dan terakhir tadi pada pukul 2:00 juga ditemukan korban kelima, sehingga total semua pada hari ini adalah korban ditemukan 5 orang dan semua dalam kondisi meninggal dunia. Korban selamat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini masih menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Salah satunya adalah Taufan Saputra, santri yang berusia 14 tahun. Saputra menceritakan bagaimana ia dan temannya bertahan hidup di tengah reruntuhan selama 3 hari. Ia berhasil berkomunikasi dengan tim SAR dan dikirimi makanan hingga akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR. Berapa hari? 3 kalau nggak 2 hari ya. Itu sempat dikasih makanan atau bagaimana sama? Dikasih roti. Dikasih roti sama Basarnas itu ya. Selang dia bisa minum. Itu posisi Putra itu seperti apa? Terlentang. Iya. Tapi sempat komunikasi dengan para. Iya, tapi petugas nggak dengar. Petugas nggak dengar. Pas hari Rabu baru bisa dengar. Hari Rabu baru bisa dengar. Itu komunikasinya seperti apa? Tanya siapa namanya, terus ada orang berapa di sana. Putra sempat jawab juga. Iya. Berapa orang di sana gitu? Berapa orang waktu itu, Putra? 6. Kepala BNPB dalam konferensi persnya pada Jumat pagi mengatakan, dari data BNPB, 103 orang telah ditemukan dalam kondisi selamat, 14 orang telah dirawat di rumah sakit, sementara itu 89 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu, 9 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan puluhan orang lainnya masih dalam pencarian. 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 ya jenazah boleh. Ya, masuk yang selamat. Ya, masuk yang selamat. Nah, sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya ini. Nah, 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal itu. Proses evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Bunduran pun masih terus dilakukan. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Alat berat ini diprioritaskan untuk daerah yang teridentifikasi sebagai lokasi hitam atau tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kondisi terkini dan juga bagaimana proses evakuasi korban di lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini sudah bergabung jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama. Kika, selamat petang. Bagaimana kemudian update pencarian korban sampai dengan petang ini? Nggak ada ya.
Ya, Maidop dan juga saudara, jadi informasi terbaru yang juga kemudian tadi baru saja disampaikan sekitar pukul 3 sore, jumlah korban yang telah berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia ada 5 orang dan saat ini sedang dalam masa atau proses identifikasi terkait dengan identitas dari masing-masing korban tersebut. Lebih lengkap bagaimana proses evakuasi yang saat ini juga masih berjalan, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kasubdit RDPO dan KMM Basarnas, Bapak Emi Freezer. Selamat sore, evakuasi masih berjalan sampai dengan sekarang, penggunaan alat berat juga sudah diturunkan. Apakah ada tambahan alat berat seperti itu Pak untuk memudahkan proses evakuasi atau mempercepat proses evakuasi pada sore hari ini? Baik, terima kasih. Untuk penambahan alat secara umum hanya beberapa yang sifatnya dia jadi alat support. Contoh misalnya seperti alat pemutus logam. Selama ini kan kita menggunakan dengan menggunakan metal cutting, kemudian yang ini kita gunakan pendekatan dengan menggunakan welding. Terus kemudian untuk proses penambahan peralatan, ada penambahan peralatan kren dari PT Eka Cipta, semalam sudah bergabung dengan kita untuk menawarkan tambahan peralatan dan juga personil. Termasuk juga dari PT Hilti Indonesia untuk alat-alat puncher dan alat-alat cutting metal, itu juga sudah tiba, sudah bergabung. Kemudian dalam kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada tim Emergency Response Group dari PT Aman yang tadi siang sudah selesai masa tugasnya sesuai dengan surat perintah dan mereka sudah dalam proses kembali ke satuan. Kita doakan semoga mereka selamat sampai di rumah dan terima kasih atas bantuannya dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan akibat runtuhnya gedung di lokasi ini. Sejumlah peralatan baru ini juga kemudian sudah ditambahkan seperti itu. Kalau untuk personil, apakah juga akan ada tambahan personil baru Pak yang nanti juga akan dikerahkan? Karena mengingat tadi yang juga kemudian disampaikan untuk proses evakuasi ini dilakukan tidak hanya dengan menggunakan alat berat, tetapi juga kemudian dilakukan dengan proses manual seperti itu Pak. Ya baik, jadi ada 2 metode pendekatan khusus untuk daerah-daerah yang sudah tersektorisasi, artinya korbannya sudah kita ketahui, itu ada di sebelah kiri. Ya, itu ada di posisi yang ada di sektor 2, sektor 3 dan sektor 4 di situ. Kemudian untuk posisi alat berat hanya bergerak di daerah utara, daerah jauh yang tadi. Ya, oke. Pak, tadi ada 5 orang korban yang saat ini sudah ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Sebetulnya kalau dilihat atau dipetakan dari lokasi kejadian, korban paling banyak ditemukan di titik mana? Yang di daerah yang sudah di sektor, yang sudah kita sektorisasi, yang sudah kita sektor di A2, A3 dan A4. Lokasi sudah kita sektorisasi kembali kalau kita lihat di sketnya kita. Artinya apa itu Pak? Apakah itu kayak tempat wudhu, tempat musola, bagian musolanya atau seperti apa? Ya, di tempat pengambilan wudhu dan juga di ujungnya dekat dengan asrama putri. Situ masuk di situ ya. Pak, satu lagi. Apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada anggota keluarga yang saat ini juga masih menunggu proses evakuasi yang saat ini sudah berjalan? Aku nggak konsen jadi. Oke. Jadi gimana terakhirnya? Untuk anggota keluarga yang saat ini masih menunggu bagaimana jalannya proses evakuasi yang saat ini sedang berjalan. Kita tetap mengupayakan yang terbaik untuk kehati-hatian ini. Jadi kita tetap berusaha memaksimalkan upaya yang kita lakukan demikian. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV, Bapak Emi Freezer. Seperti yang tadi juga kemudian sudah disampaikan, proses evakuasi juga masih berjalan, Maidop dan juga saudara. Dan hari ini proses evakuasi dilakukan baik itu menggunakan 5 kren atau alat berat yang saat ini sedang difungsikan. Sejumlah peralatan tambahan juga sudah diaktifkan seperti itu untuk mempermudah dan juga mempercepat proses evakuasi yang sedang berjalan. Tidak hanya menggunakan sejumlah peralatan tersebut, tetapi juga proses evakuasi ini dilakukan secara manual untuk mempercepat proses evakuasi yang saat ini sedang berjalan. Sementara itu, saudara, kalau kita melihat dari data dari hari pertama sampai dengan hari ini, total jumlah korban meninggal dunia yang juga kemudian sudah terevakuasi dan juga sebagian sedang menanti proses evakuasi, yaitu sebanyak 10 orang. Hari ini 5 orang ditemukan meninggal dunia seperti itu dan juga kemudian dilakukan proses evakuasi. Sementara untuk korban yang saat ini masih dalam proses pencarian, yaitu sebanyak 53 orang. Kita harapkan proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa cepat seperti itu sehingga
anggota keluarga hingga saat ini juga masih menantikan ini bisa segera mendapatkan kepastian. Demikian Maido, kembali kepada Anda. Hika Madona, jurnalis Kompas TV dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih Kika. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Jumat pagi. Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian gladi bersih dan disusul upacara pembukaan. Gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Jumat pagi. Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian gladi bersih dan disusul upacara pembukaan. Dalam gladi ini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir memantau secara langsung kesiapan seluruh pasukan. Tidak hanya simulasi pertempuran darat, melainkan juga pertempuran udara dengan pesawat tempur hingga akrobatik tim Jupiter juga dilakukan. Perayaan akan menampilkan upacara militer, parade defile pasukan, atraksi udara, demonstrasi pasukan gabungan hingga pameran alutsista dari 3 matra. Sementara itu, Saudara, gladi bersih juga dilaksanakan TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini dilakukan agar demo udara pada acara Hari Ulang Tahun TNI berjalan efektif dan meriah. Puncak HUT ke-80 TNI nantinya akan menampilkan atraksi dari Jupiter Aerobatic Team, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, kemudian juga ada pesawat Grop G-120 TPA, pesawat tempur Sukhoi Su-2730 dan juga pesawat tempur T-501 Golden Eagle. Upacara rencananya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara. Terus 33.000 personil, baik itu TNI maupun para pendukung. Ya. Ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Seluruh kekuatan, baik itu matra darat, laut dan udara, serta komponen pendukung bisa memberikan unjuk keterampilan dan kemampuan personil maupun alutsistanya dengan baik. Tentara Nasional Indonesia TNI resmi memiliki seragam pakaian dinas lapangan atau PDL baru. Seragam ini mulai digunakan secara serentak oleh semua matra pada perayaan HUT ke-80 TNI 5 Oktober nanti. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita yang sudah menggunakan seragam PDL baru itu saat gladi bersih HUT TNI di Monas Jumat pagi. Ia menyatakan perubahan seragam lapangan merupakan arahan langsung dari Panglima TNI. PDL TNI ini baru nih Pak, ya? Semuanya ada keputusan Panglima sudah menetapkan. Ya, ini sebenarnya dari tutupan sama Panglima, kita pakai ini saya di Makassar dan nanti tanggal 5 Oktober semuanya udah pakai. Kemarin pertanggal 27 September. Semua matra berarti ya? Ya. Ada filosofis khususnya nggak sih Pak? Kenapa? Motifnya begini ketimbang yang sebelumnya? Sama kayak yang acara itu. parade senja kemarin. Ini kan durengnya kan namanya Dureng Malvinas yang lama ya. Ya dari tahun 82. Perang Malvinas tahun berapa itu? 80-an. Nah, 82 kan, jadi kayak Dureng Malvinas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua
vegetasinya ya. Jadi kalau kita masuk ke hutan dan sebagainya, ini lebih tersamar. Menyambut HUT ke-80 TNI, Panglima menghadiahi prajurit dengan seragam baru. Apa maknanya? Kita bahas bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Prof, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, nanti kita akan bahas juga soal fungsinya. Tapi kalau selain fungsi dan juga selain ini sudah lama motifnya, Anda menangkap, mencermati ada makna atau simbol lain dari perubahan seragam TNI? Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama memang ini refreshment. Ini penyegaran yang saya kira penting untuk setelah hampir 40 tahun lebih ya menggunakan seragam dengan model Loreng Malvinas kalau dalam istilah tadi Pak Wakil Panglima. Yang kedua ini menyangkut soal saya nyebutnya sebagai satu bukan shifting, proses bergeseran dari karakteristik hijaunya memang sudah menjadi karakter hijau yang banyak dipakai oleh banyak tentara di negara ya, termasuk di US. Kemudian kalau kita geser misalnya teman-teman di Australia juga sudah pakai yang sama, warnanya agak mirip-mirip, hijau lebih muda dan seterusnya. Yang ketiga, saya kira ini agak penting buat ini adalah bagian penting dari upaya untuk memposisikan TNI dalam posisi yang jauh lebih modern. Kenapa? Karena warnanya jauh lebih energik dibanding sebelumnya. Artinya apa? Artinya model-model yang ini kemudian menjadi salah satu poin kenapa kemudian warna itu dipilih dan motif itu dipilih. Saya kira itu menjadi salah satu yang nggak kalah pentingnya. Kenapa kemudian pergantian warna, kemudian pergantian motif dan juga pada akhirnya pergantian seragam yang dimiliki oleh teman-teman di TNI begitu, Mbak. Tapi Prof. Muradi, artinya apakah lorengnya, warnanya memang lebih relevan dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi TNI di usia ke-80? Ya, kalau normal misalnya kita bicara soal teknologi sebenarnya kan kalau untuk misalnya penyamaran dan sebagainya, kalau peperangannya model peperangan gerilya yang sifatnya kemudian tidak menggunakan alat-alat yang jauh lebih modern, saya kira oke. Tapi kan hari ini misalnya kita sudah mengatakan bahwa bahkan yang tertutup pun sekalipun itu bisa ditemui dengan misalnya radar pencari panas dan seterusnya. Tapi saya kira dalam fase proses shifting tentara Indonesia dari tentara yang kemudian lebih banyak menjadi bagian dari peperangan konvensional ya, itu ke peperangan yang jauh lebih modern. Saya kira ini menjadi salah satu integrasi yang perlu dihargai juga. Kenapa kemudian? Karena tentara kita sekali tadi bilang warna ini sudah menjadi warna kecenderungan yang digunakan oleh banyak negara yang memang pada akhirnya kemudian menegaskan ada nilai penyamaran tadi supaya kemudian tidak terintegrasi terlalu jauh dengan misalnya warna-warna yang ada di alam. Jadi memang pada akhirnya memang perlu ditegaskan seperti itu. Saya kira itu poin pentingnya. Oke. Nah, dalam rangkaian HUT kan juga kemarin ada parade di Teluk Jakarta yang cukup besar. Terus juga dibilangin di HUT nanti juga akan lebih meriah, lebih masif lagi. Ini apa yang bisa dan mau ditunjukkan TNI sih sebenarnya dengan parade alutsista yang semakin besar dari 3 matra? Ya, yang pertama kalau kita mau lihat misalnya, ini kan tahun pertama Pak Prabowo memimpin hampir 1 tahun ya. Ini kan sangat penting kenapa? Karena beliau background tentara. Saya kira ini juga menjadi salah satu pembeda dengan presiden sebelumnya. Di mana kemudian karena Pak Prabowo backgroundnya tentara, maka beliau ingin pengembangan, penentuan, kemudian persepsi publik berkaitan dengan posisi TNI harus jauh lebih positif, lebih modern. Yang kedua, ini juga kemudian memberikan sinyal ke teman-teman di negara-negara regional ya, katakanlah di Asia Tenggara dan kemudian di Asia Pasifik, bahwa Indonesia dalam posisi sekarang itu sedang melakukan pengembangan yang serius terkait dengan kekuatan di tiap matra. Nah, yang ketiga saya kira juga penting ini untuk kemudian memastikan bahwa ini menjadi inspirasi betul misalnya ketika Pak Prabowo datang ke acara HUT parade militer yang ada di China bulan September awal ya, itu kan menjadi mungkin menginspirasi juga bahwa kemudian Indonesia sebagai satu kekuatan di regional juga memiliki hal yang kurang lebih mirip dengan yang dimiliki oleh China. Paling tidak misalnya ini akan menjadi progres baru untuk pengembangan kekuatan militer Indonesia di minimal sekali di regional ya, di Asia dan juga Asia Pasifik begitu, Mbak. Artinya bisa dibilang momentum juga untuk memamerkan kekuatan pertahanan Indonesia termasuk di mata internasional? Ya, artinya ini ada dua konsekuensi. Pertama,
langkah Pak Prabowo untuk memodernisasi alutsista itu nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena orang misalnya kemudian kita di dunia internasional misalnya memperdebatkan apakah penting Indonesia memiliki misalnya kapal induk. Itu kan artinya memang perlu kemudian tidak boleh berhenti. Yang kedua adalah pengembangan terus-menerus misalnya soal pengembangan industri pertahanan kita untuk bisa menopang. Karena dua konsekuensi ini yang saya kira penting buat kita semua. Karena kalau ini hanya sekedar misalnya hari ini saja atau misalnya tanggal 5 saja nanti, sementara kemudian berikutnya tidak secara konsisten terus-menerus, maka orang akan menangkapnya berbeda. Jadi saya kira ini sinyal positif buat teman-teman di TNI, sinyal yang serius buat teman-teman di regional, dan sinyal yang kemudian bisa ditangkap kooperatif dengan wilayah-wilayah yang jauh lebih luas, katakanlah di beberapa regional lain, misalnya di luar Asia Tenggara, begitu. Ya, kalau misalnya alutsista modern dari 3 matra juga kan akan dilibatkan, akan dipamerkan. Ini bagian dari gengsi di sisi pertahanan kita nggak? Oh iya, kalau misalnya gini, sampai hari ini kalau misalnya kita ngelihat military balance ya 2025 kan secara kuantitatif kita jauh lebih besar di Asia Tenggara, kita lebih besar ya, bahkan dibandingkan misalnya dengan Vietnam sekalipun ya. Tapi kalau kemudian secara teknologi kita masih agak tertinggal dari teman-teman Singapura. Kita belum punya misalnya model pesawat F-35 yang Singapura sudah punya lebih dari 3 skuadron. Kemudian misalnya kita belum bisa mengembangkan misalnya medium light tank yang baru kemarin kerjasama kita dengan Turki. Sementara Malaysia sudah mulai mengembangkan dalam 5-10 tahun terakhir misalnya. Kemudian di Thailand misalnya juga sedang mengembangkan soal panser yang jauh lebih multi medan ya. Nah, artinya maksud saya ketika kemudian itu dikembangkan ada dua konsekuensi melakukan modernisasi pertahanan jauh lebih masif. Yang kedua, memastikan bahwa industri pertahanan kita bisa menopang itu. Tanpa dua itu saya kira kita akan kemudian agak tercecer. Kenapa? Karena secara prinsipil yang memiliki komitmen paling tidak misalnya dalam 3 presiden terakhir ya, dari mulai Pak SBY, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang kelihatan komitmen dalam arti misalnya di tahun pertama katakanlah ya kita lihat misalnya di era Pak Prabowo ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi era tinggalan kita untuk menjadi kekuatan yang serius ya. Bukan cuma kekuatan yang ada di tengah, tapi kekuatan serius yang bisa memberikan stimulasi perdamaian, stimulasi kedaulatan negara, dan stimulasi untuk bisa memastikan Indonesia punya berdaya di regional maupun di dunia internasional secara masif gitu. Nah, kalau sisi lain juga mancanegara. Nah, kalau kita melihat ke dalam negeri juga, apakah parade alutsista modern dari 3 matra ini akan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap ketahanan Indonesia? Kepercayaan publik itu di dua. Pertama, TNI fokus pada bidangnya, profesional dan seterusnya. Yang kedua adalah kalaupun kemudian melibatkan diri di luar dunia di luar pertahanan negara, maka sifatnya perbantuan. Nah, tinggal kita mau lihat bahwa apakah kemudian mau konsisten di situ atau tidak. Saya sih berharap misalnya dengan sinyalemen Pak Prabowo, pengembangan alutsista, mendorong proses modernisasi tentara dan sebagainya, maka tentara kita akan fokus di bidang pertahanan negara. Upaya untuk membantu pemerintah berkaitan dengan non pertahanan negara itu hanya sifatnya perbantuan, tidak utama. Ini yang saya kira menjadi salah satu penting buat kita semua begitu. Oke, Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, terima kasih sudah berbagi bersama Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Saudara, gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Jumat pagi. Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian gladi bersih dan disusul upacara pembukaan. Dalam gladi ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir memantau secara langsung kesiapan seluruh pasukan. Tidak hanya simulasi pertempuran darat, melainkan juga pertempuran udara dengan pesawat tempur hingga akrobatik tim Jupiter juga dilakukan. Perayaan nantinya akan menampilkan upacara militer, parade defile pasukan, atraksi udara, demonstrasi pasukan gabungan hingga pameran alutsista modern dari 3 matra. Rencananya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara, terus 33.000 personil, baik itu TNI maupun para pendukung. Ya.
Ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Seluruh kekuatan, baik itu matra darat, laut dan udara, serta komponen pendukung bisa memberikan unjuk keterampilan dan kemampuan personil maupun alutsistanya dengan baik. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, diantaranya relawan Jokowi dan pendukung Prabowo Gibran menyampaikan pernyataan sikap terkait status hukum Roy Suryo CS atas laporan kegiatan pencemaran nama baik dan penghasutan. 8 pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya meminta polisi segera menetapkan tersangka kepada Roy Suryo CS. Mahkamah Konstitusi diminta mencoret anggota DPR RI dari kategori daftar penerima pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Gugatan uji materi ini diajukan anggota atau seorang psikiater Lita Linggayan dan mahasiswa Syamsul Jahidin. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui kader Partai Solidaritas Indonesia di warung kopi Klotok Seminyak Bali. Sejumlah petinggi termasuk Ketua Umumnya Kaisang Pangarep terlihat hadir. Momen ini terlihat dalam akun Instagram @psi_id yang diunggah hari Kamis 2 Oktober lalu. Terlihat Jokowi sedang berbicara di antara pengurus PSI yang hadir, yakni Ketua Umum Kaisang Pangarep dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Jokowi duduk di antara Sekretaris Dewan Pembina yakni Grace Natali dan Ahmad Ali. Menurut Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik Valdo Maldini, pertemuan Jokowi dan PSI di Bali dilakukan atas permintaan PSI usai Jokowi menghadiri pernikahan Wasekjen PSI I Putu Yoga. Kehadiran Jokowi di tengah sejumlah kader dan pengurus PSI muncul kala sosok J sebagai Ketua Dewan Pembina Partai masih disamarkan. Jokowi adalah tokoh besar, banyak pihak, tokoh politik, apalagi masyarakat datang bertemu dengan beliau. Bagi PSI, masukan dan nasihat didapatkan, sangat diperlukan ketika bertemu dengan Pak Jokowi. PSI yang membutuhkan Pak Jokowi, bukan sebaliknya. Pertemuan di Jakarta, Bali, Solo, khususnya Bali kemarin untuk menghadiri pernikahan Wasekjen PSI, Bro I Putu Yoga. Kami tentunya berterima kasih atas kesediaan waktu Pak Jokowi. Terkait siapa sosok J, nanti di waktu yang tepat Mas Kaisang akan mengumumkan. Terima kasih. Relawan Jokowi dan pendukung Prabowo Gibran menyampaikan pernyataan sikap terkait status hukum Roy Suryo CS atas laporan pencemaran nama baik dan penghasutan. 8 pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya meminta polisi untuk segera menetapkan tersangka kepada Roy Suryo CS. Tangkap teroris! Tangkap teroris! Tangkap teroris! 8 pernyataan sikap relawan dan pendukung Prabowo Gibran disampaikan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Dari 8 pernyataan sikap diantaranya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menyelidiki kasus Roy Suryo CS. Relawan juga mendesak Polda Metro Jaya untuk menetapkan status hukum kepada Roy Suryo CS. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo,
yang dituduhkan palsu. Sementara itu menanggapi desakan para relawan Jokowi dan Prabowo Gibran, terlapor kasus pencemaran nama baik Rizwan Sianipar bilang hal itu merupakan hak mereka yang dilindungi konstitusi. Namun adanya ancaman relawan akan menurunkan emak-emak ke Polda dinilainya merupakan tindakan tak beretika. Itu merupakan hak mereka untuk berbicara, itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi dengan cara mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya, kami mengeluarkan buku, ya, Jokowi White Paper yang isinya secara saintifik bisa dibuktikan, diuji oleh orang lain. Harusnya itu diikuti oleh para relawan Jokowi ini, ya, dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara ilmiah. Kasus pencemaran nama baik Jokowi yang bergulir di Polda Metro Jaya dengan terlapor Roy Suryo CS akan jalan di tempat. Yang terakhir, polisi memanggil Roy Suryo pada 28 Agustus lalu, sementara dua rekannya yakni Rizwan Sianipar dan juga Dr. Tifa terakhir diperiksa Polda pada 20 dan juga 21 Agustus 2025. Memasuki bulan ke-6 sejak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kita bahas petang ini bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozinuddin, dan juga ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Ya, selamat petang. Oke, saya mau ke Bung Andi terlebih dahulu. Bung Andi, sebelum kemarin ya, Anda dan juga kawan-kawan menggelar konferensi pers. Apakah sebelumnya sudah mendapat informasi terbaru dari penyidik soal status Roy Suryo CS? Ya, untuk status itu saya mendapat informasi dari saksi ahli terakhir dan kami itu sudah selesai pemeriksaan terakhirnya dan mendapat kabar lah kira-kira kemungkinan ya kita akan menyerahkan semua kepada penyidik ya, yaitu mungkin pertengahan Oktober itu status hukum itu sudah bisa, katakanlah gelar perkara itu bisa dilaksanakan gitu. Karena semua saksi-saksi itu sudah diperiksa oleh para penyidik ya. Jadi kita lihat saja seperti apa. Memang ya teman-teman ini juga merasa bahwa ini begitu lama gitu, drama-drama ini terjadi. Katakan sudah hampir 6 bulan sejak Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik tersebut ya. Dan memang juga kita menyadari bahwasannya banyak alat bukti dan banyak saksi-saksi yang diperiksa dan sangat intensif dan juga berhati-hati. Kalau kita lihat juga kejadian kemarin terjadinya ada demonstrasi di Palembang, itu ya salah satu juga kemungkinan yang menghambat dari kerja-kerja dari pihak penyidik ya terhadap kasus ini. Tapi ya kita seperti ketahui bahwa kita masyarakat semua ini jenuh lah dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, seperti ada satu pembiaran dan sebagainya. Makanya kita akan membuatkan barisan kita dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menerapkan status ini ya, tersangka atau KSP 3 biar status hukumnya itu jelas gitu di mata masyarakat kita. Jadi tidak ada polarisasi kembali yang terjadi di masyarakat kita. Begitu, Dok. Oke. Saya mau ke Bung Hozinuddin. Mendesak untuk penetapan status tersangka begitu ya, tapi juga mengancam akan membawa emak-emak juga ke Polda Metro Jaya. Menurut Anda, Bung Hozinuddin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyampaikan 3 poin ya, menanggapi konferensi pers yang disampaikan oleh pendukung Jokowi begitu. Yang pertama, saya katakan bahwa konferensi pers ini tidak bernilai secara hukum karena orang-orang yang melakukan tidak memiliki legal standing bicara soal pencemaran yang saat itu dilaporkan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2024 yang lalu. Setidaknya baru memiliki nilai jika itu disampaikan langsung oleh saudara Joko Widodo selaku pelapor atau kuasa hukumnya yang memang ditunjuk untuk mengurus urusan itu. Adapun hal-hal yang lain yang dilaporkan misalkan oleh Peradi Bersatu yang dulu melaporkan juga klien kami yang kemudian terbukti bukan Peradi Bersatu, ya nilai cumanan ini tidak dalam konteks pencemaran. Jadi tuntutan terkait pencemaran itu tentu saja tidak memiliki bobot hukum karena
bukan disampaikan oleh pihak yang melaporkan, yang punya kewenangan langsung, apakah dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Yang kedua, dalam konteks proses dan prosedur, saya kira Bung Andi Azwan juga harus periksa dari keseluruhan persoalan, ya, bukan hanya saksi yang diajukan oleh penyidik atau Saudara Joko Widodo. Sementara saksi-saksi di pihak kami belum di cross check apakah sudah diterima atau diperiksa. Sekedar konfirmasi kepada media dan seluruh masyarakat bahwa saksi-saksi kami itu masih ada yang belum diperiksa, baik saksi fakta maupun ahli begitu. Ahli yang kami sodorkan itu baru yang diperiksa adalah dari Aji, ya, Mas Lukas Luarso, yang kemudian kami juga jadwalkan ulang ahli dari media begitu terkait jurnalistik, Bambang, ya, Mas Bambang Harimurti dari Tempo yang pernah menjadi wartawan Tempo, maksud saya wartawan senior, untuk menjelaskan, dan pernah dijadwal tapi karena peristiwa 25 Agustus yang lalu sempat tertunda dan sampai hari ini belum ada jadwal. Kemudian pemeriksaan Rismon Sianipar yang tadi di 21 Agustus yang lalu juga sudah mengajukan permohonan dan sudah diterima oleh penyidik untuk menghadirkan ahli dalam proses penyidikan. Setidaknya pertama ahli pidana, ada 2 orang yang telah dipersiapkan. Yang kedua ahli linguistik forensik yang sudah kami siapkan. Dan yang ketiga ahli ITE. Ini berkaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dan perlu juga tafsiran tentang unsur-unsur pasal itu dari pihak kami. Dan sampai hari ini belum ada panggilan lanjutan. Sehingga sangat kesusu, ya, kalau orang Jawa bilang, ini terburu-buru begitu, ya. Prematur sekali tuntutan untuk meningkatkan status orang yang apalagi kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Ini seolah-olah kawan-kawan ini mau mendahului penyidik, padahal proses dan prosedur serta tahapan dalam pemeriksaan penyidikan itu belum selesai. Nah, poin yang ketiga yang paling penting adalah setelah klien kami Roy Suryo bersama tim mendapatkan salinan resmi ijazah fotokopi yang dilegalisir yang berasal dari KPU yang itu milik Saudara Joko Widodo, itu justru makin menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu pada objek yang sama. Karena ijazah yang resmi diberikan KPU kepada Roy Suryo dan timnya itu ternyata fisiknya sama atau identik dengan ijazah yang selama ini sudah diteliti, atau setidaknya sama dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli Saudara Joko Widodo yang belakangan dia mencabut klaimnya. Dan ini juga menjadi konfirmasi bahwa ternyata masalah ijazah palsu ini semestinya menjadi temuan baru untuk bisa membuka kembali aduan tentang dugaan ijazah palsu di Barreskrim Mabes Polri, sehingga temuan baru ini bisa berkonsekuensi 2 hal. Pertama, saya setuju tadi Bung Andi Azwan, bisa saja ini bisa menyebabkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan di kasus Polda, tetapi sekaligus bisa membuka kembali tuduhan ijazah palsu yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri, sehingga masalah ijazah palsu ini bisa diungkap kembali. Tapi kuncinya satu, tinggal menunggu ijazah asli yang diklaim dimiliki oleh Saudara Jokowi ditunjukkan untuk dicocokkan sehingga menjadi clear bagi segenap anak bangsa apakah kita benar-benar pernah dipimpin oleh seorang presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Begitu. Kita sudah dapat poinnya, Bung Andi. Respons Anda ini kemudian tadi prematur, dikatakan terburu-buru, dan masih banyak saksi yang belum diperiksa dari kubu Roy Suryo CS. Ya, itu kan pendapat dari ahli hukumnya, pengacara yang sah-sah saja untuk bisa membela kliennya. Yang jelas apa yang kita ketahui, ya, kita juga mempunyai hak untuk meminta bagaimana sih perkembangan dari status ini. Kalau dia katakan ada novum baru mana, mereka sendiri tidak melihat, ya, ijazah asli dari beliau seperti apa. Kalau dia katakan dia mendapatkan dari KPU ijazah yang digunakan pada ijazah legalisir, ya, yang digunakan pada saat itu, ya pasti akan sama. Itu yang keluarkan institusinya UGM, kan bukan dari pasar pramuka, kan begitu, ya. Kalau melihat bahwa saksi ahli, ya saksi ahli kita semua sudah diperiksa. Kalau saksi ahli dia diperiksa atau tidak, kan saya tidak tahu. Yang jelas apa yang terjadi itu, ya, dengan kondisi yang katakanlah sudah berjalan, ya. Ya kita pengen cepat. Bang Andi, saya potong, maaf. Begini, kalau sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, walaupun kasus ini sudah naik ke penyidikan, itu artinya belum ada alat bukti yang kuat untuk menjadikan Roy Suryo CS tersangka, atau ada faktor lain Anda melihatnya? Jadi begini, kan faktor lain itu adalah kan terjadi kerusuhan itu, ya, demonstrasi besar-besaran itu. Yang jelas itu menguras para penyidik, ya, pikiran, ya, dan teman-teman para penyidik, terutama dari Kamek, ya, PTT, dan semuanya kan berkonsentrasi ke sana, ya kan. Nah, ini kan sudah berjalan, ya.
Itu alat buktinya banyak loh Mbak, alat buktinya. Lebih dari kira-kira hampir 500-an itu alat bukti. 100 orang lebih yang sudah diperiksa ya. Sebagai saksi ahli maupun saksi pelapor ya dan sebagainya. Ya, kalau itu yang dikatakan oleh Zainuddin ya sah-sah saja untuk itu. Yang jelas itu ada pembuktiannya nanti ya setelah dilakukan oleh penyidik ya. Gelar perkara itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan ini gelar perkara ya kan? Kalau gelar perkara sudah dilaksanakan kita sudah jelas tuh ya gimana hukumnya. Dan juga kalau kita katakan bahwasannya tidak punya legal standing, ini kan selalu dikatakan legal standing. Oke. Di dalam kita. Oke, kita sudah dapat poinnya, Bung Hosinuddin. Bang Andi, kita mau ke Bung Hosinuddin. Dari pemeriksaan terakhir klien Anda di Agustus kemarin, apakah kemudian penyidik sudah mengarah ke penetapan tersangka kepada klien Anda? Oh, masih jauh ya. Pokok persoalannya itu adalah bahwa saat klien kami diperiksa dan minta ditunjukkan ijazah yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa menunjukkan itu dan konon kata penyidik itu diperiksa ulang di Barreskrim Mabes Polri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin tegaskan begini, klien kami tadinya berpikir bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu berbeda, sehingga ada kemungkinan kesalahan analisa atau kesimpulan baik dengan level analisis ya, level error analysis ataupun dengan pendekatan digital forensik yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Tetapi begitu kami mendapatkan dokumen dari KPU yang dilegalisir yang fisiknya ternyata sama seperti yang diunggah Dian Sandi, maka klien kami tambah ya yakin dengan kesimpulan memang ijazah ini bermasalah. Sekarang tinggal kita tunggu ya sikap negarawan keberanian Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau ijazah itu ternyata sama dengan yang dilegalisir, walaupun secara substansi kami meyakini sama, tapi secara formil kan kita memang harus melihat ijazah yang dipegang Jokowi langsung. Maka kalau ijazah itu ditunjukkan sama, ya sudah kesimpulan klien kami tidak akan berubah bahwa ijazah itu palsu dengan penelitian sudah dilakukan oleh klien kami. Dan kalau ijazah itu palsu berarti berkonsekuensi pada dua hal. Pertama itu berkonsekuensi penghentian penyidikan di Polda yang dilaporkan oleh Saudara Jokowi, sekaligus itu membuka kembali penyelidikan di Barreskrim yang selama ini sudah dihentikan dengan tidak transparan, yang sampai hari ini juga Barreskrim tidak pernah menunjukkan wujud ijazah asli yang diklaim asli milik Saudara Joko Widodo. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Hosinuddin, pengacara Roy Suryo, dan juga Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Bapak-Bapak. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari ratusan aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan Israel telah diproses deportasi ke negara asal mereka. Dan juga ada informasi Mahkamah Konstitusi diminta untuk mencoret anggota DPR RI dari kategori daftar penerima pensiun yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Ratusan aktivis global Sumut Flotilla yang ditahan Israel telah diproses di Pelabuhan Ashdod sebagai bagian dari persiapan deportasi kembali ke negara asal mereka. Rekaman yang dirilis oleh polisi Israel pada hari Kamis menampilkan aktivis yang menjalani proses pemeriksaan usai mereka ditangkap dan dipindahkan dari kapal. Aktivis mengatakan ada sekitar 500 orang yang berada di atas kapal dan ditahan Israel. Otoritas Israel menyatakan konvoi kapal global Sumut Flotilla melanggar blokade yang sudah ditetapkan. Israel menegaskan akan menghentikan misi yang dilakukan global Sumut Flotilla. Ratusan aktivis yang ditahan telah diproses untuk dideportasi kembali ke negara asal mereka. Sementara itu, kapal pesiar berbendera Polandia, Marinet, dengan 6 awak masih terus berlayar. Meskipun pasukan Israel mencegat sebagian besar konvoi yang berupaya menembus blokade di Gaza dan menangkap ratusan aktivis. Rekaman langsung yang direkam pada Jumat pagi menunjukkan Marinet dilaporkan berlayar saat matahari terbit di perairan internasional Mediterania. Kementerian Luar Negeri Israel telah memperingatkan kapal pesiar Marinet untuk tidak menembus blokade laut karena wilayah tersebut masuk zona pertempuran aktif.
Penangkapan aktivis yang tergabung dalam aksi damai global Sumut Flotilla oleh Israel diprotes aktivis pro-Palestina di sejumlah negara. Di Paris, Prancis, aksi protes berujung bentrok. Pendemo meminta segala bentuk kerjasama dan penjualan senjata ke Israel untuk dihentikan dan meminta aktivis konvoi perdamaian Flotilla dilindungi. Demo serupa juga terjadi di sejumlah negara seperti di Kolombia, Italia, dan juga Spanyol. Di tengah kecaman dunia terhadap Israel, negara tersebut masih terus melancarkan serangannya ke Gaza. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah bangunan di Gaza yang diduga menjadi sebuah sekolah. Sejumlah orang tewas termasuk seorang petugas pelayanan sipil. Serangan terjadi sekitar jam 1 siang hari di sebuah bangunan sekolah Al-Falah yang dihuni para pengungsi di lingkungan Zaitun, Gaza. Menurut media Palestina, 6 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Seorang petugas pelayanan sipil tewas dan 3 rekannya terluka parah saat sedang bertugas membantu para pengungsi. Total korban tewas oleh serangan Israel diperkirakan telah mencapai lebih dari 66.000 jiwa. Mahkamah Konstitusi diminta mencoret anggota DPR RI dari kategori daftar penerima pensiun yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Informasinya sesaat lagi. Pimpinan DPR merespons gugatan uji materi soal penghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. DPR akan mematuhi apapun putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk soal penghapusan pensiun anggota DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut, ketentuan pensiun anggota DPR merupakan produk dari undang-undang lama. Dasko menegaskan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk soal penghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR, pimpinan DPR siap mematuhi. Uji materi penghapusan tunjangan pensiun DPR dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi oleh 2 warga, yaitu psikiater Lita Linggayani dan mahasiswa Syamsul Jahidin. Mereka menilai tidak adil kalau anggota DPR yang cuma menjabat 5 tahun bisa menerima tunjangan pensiun seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut, demikian. Lita Linggayati dan Syamsul Jahidin mengajukan gugatan uji material atau judicial review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang didaftarkan dengan nomor 176/PUU garis 23 garis miring tahun 2025. Dalam gugatan, penggugat menilai pemberian uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR yang hanya menjabat selama 5 tahun adalah bentuk ketidakadilan. Selain itu, pemberian hak pensiun tidak tepat karena memengaruhi pengelolaan pajak yang semestinya untuk kemakmuran rakyat. Kita bahas soal tunjangan pensiun seumur hidup DPR digugat ke MK bersama anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Irawan, peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat petang semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Irawan dulu. Bang Irawan, kalau kata penggugat gak rela pajaknya digunakan membayar anggota DPR yang menempati jabatan cuma 5 tahun. Nah, kalau Anda sebagai anggota DPR dan juga politisi Partai Golkar menanggapinya gimana? Kalau saya sih menurut saya bahwa langkah pengujian judicial review yang dilakukan oleh pemohon tersebut sesuatu yang memang perlu kita apresiasi dan hormati karena itu merupakan satu langkah yang konstitusional yang memang seharusnya dilakukan oleh warga negara ketika kemudian menilai berpendapat bahwa terdapat suatu norma, suatu undang-undang yang dianggap melanggar hak
konstitusionalnya, dalam hal ini hak konstitusionalnya sebagai warga negara atau kemudian pembayar pajak. Tentu bahwa ketidakrelaan tadi itu kan menjadi satu bagian argumentasi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, walaupun sejauh ini saya baru membaca pemberitaan terkait dengan judicial review tersebut. Saya belum membaca permohonan tersebut secara lengkap. Tetapi baik itu secara proses maupun secara substansi, tentu kita hormati dan kita serahkan sepenuhnya saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut. Oke, tapi apapun nanti hasilnya oleh MK, tapi Anda akan menerima apa saja hasilnya, termasuk kalau memang pensiunnya akhirnya dihapuskan? Saya sendiri sih sebenarnya tidak mengetahui ya, karena saya masih sedang menjabat dan ini periode pertama saya, bahkan undang-undang tersebut ada dan lahir sebelum saya lahir gitu. Jadi undang-undang tersebut ada undang-undang tahun 1980-an ya. Tentu kita rela-rela saja, kami nggak pernah meminta, nggak pernah memaksa atau apa, tetapi yang pasti itu segala yang sudah diterapkan atau yang diatur oleh undang-undang ya sudah, itu aja yang kita jalani. Oke, kalau gitu Bung Ferry, ini kan produk lama, udah dari 1980. Ini memang sudah saatnya ada perubahan kah? Dan kalau mencermati argumentasi dari pemohon, memang ini sesuatu yang bisa diterima? Ya, pertama kalau undang-undang itu perlu direvisi, kayaknya memang iya ya, karena undang-undang itu masih tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, gitu ya. Padahal peristilahan lembaga tinggi negara itu sudah tidak digunakan lagi. Sekarang istilahnya hanya lembaga negara. Tapi problematika soal keuangan itu bukan problematika Indonesia saja, terkait lembaga perwakilan misalnya. Nah, perlu digagas mekanisme keuangan, tunjangan pensiun dan lain-lain itu dengan seadil-adilnya. Kalau anggota dewan tidak naik gaji atau tidak mendapatkan fasilitas tertentu, itu akan jadi problematika tersendiri sebab mereka memegang hak untuk mengelola keuangan negara, hak budgeting itu. Di beberapa negara mencoba mencontoh model Amerika ya. Kalau mereka untuk keuangan dan naik gaji itu, proses penentuannya memang ditentukan oleh anggota parlemen saat ini, tetapi dampaknya akan dipakai atau dinikmati oleh anggota dewan periode berikutnya. Jadi tidak ada konflik kepentingannya. Nah, soal uang pensiun yang seumur hidup itu memang perlu dikaji ulang, ya, ditelaah ulang apakah kemudian itu layak atau tidak. Sebenarnya tentu ini bagian dari respon kekecewaan publik terhadap kinerja anggota dewan ya. Kalau kinerjanya baik, kesejahteraan terjamin, saya nggak yakin nggak ada yang ribut soal pensiun seumur hidup itu. Ini lebih karena mungkin publik antipati dengan berbagai tingkah laku dan tindakan dewan, sehingga ada upaya-upaya seperti ini. Bayangkan beberapa negara itu terkait gaji dan segala macam itu jaraknya tidak jauh dari alat ukur pendapatan warga negara terendah gitu ya, UMR dan segala macamnya itu. Ada yang 3 kali dari UMR yang didapat oleh pekerja kita. Tetapi kita kan bisa sampai 70 jaraknya ya, itu jauh sekali, 70 kali lebih besar daripada UMR. Tentu saja itu menimbulkan pertanyaan kalau kemudian juga mendapatkan fasilitas pensiun seumur hidup. Tapi sekali lagi ini sebaiknya dilakukan kajian yang mendalam, apakah masih patut, pantas, bahkan mungkin kurang gitu ya, untuk memastikan kinerja anggota parlemen kita menjadi lebih baik. Saya tidak antipati dengan fasilitas yang diterima anggota dewan, tapi lebih kepada kemampuan mereka bekerja sebagaimana layaknya untuk itu ya soal kinerja tadi. Nah kalau gitu Mas Adi, kira-kira kalau dari kacamata politik, gugatan ini bakal mendapat atau dikehendaki oleh semua fraksi nggak di DPR? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya hal-hal yang dianggap merugikan pihak tertentu pastinya secara alamiah ditolak ya.
misalnya apapun judulnya, kalau memang uang pensiun ini dianggap tidak terlampau menguntungkan bagi kawan-kawan DPR yang pensiun, pastinya secara manusiawi agak keberatan. Tapi kan secara politik sekalipun ada keberatan, mungkin tidak suka dengan substansi soal ini, tapi kan kawan-kawan DPR tentu akan menerima apapun yang akan nantinya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi bagi saya secara prinsip memang ini harus diakui, ini soal adanya jarak dan disparitas yang cukup jauh antara kesejahteraan rakyat yang di bawah dengan elit-elit yang ada di pusat, terutama DPR RI yang mungkin selama ini dipertontonkan terlampau telanjang. Jadi satu persatu rakyat mulai kritis dan mulai protes bahwa anggota dewan yang mungkin ditengarai memiliki fasilitas yang cukup fantastis tapi cukup berjauhan dengan kinerjanya yang dianggap masih jauh panggang dari api. Jadi hal-hal yang dianggap menjadi bagian dari kemewahan dan fasilitas yang didapatkan oleh DPR itu diprotes. Apalagi misalnya para penggugat ini mengatakan kan tidak masuk akal jika ada orang yang hanya menjadi anggota dewan 1 periode 5 tahun kemudian mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Nah, tapi akan Ini lebih juga legowo nggak berarti fraksi-fraksi akan mendukung itu kah? kalau putusan Mahkamah Konstitusi tentu tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena yang akan memutuskan ini adalah Hakim Konstitusi. Dan seperti kita tahu setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya final and binding ya, tidak bisa ditolak dan memang harus dilaksanakan. Tapi bagi saya secara prinsip begini, satu hal bahwa masyarakat kita itu makin kritis. Jadi jika ada undang-undang yang dianggap memberikan kemewahan, dia itu bisa menimbulkan kontroversi yang dianggap melukai perasaan rakyat, maka Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai elemen penting untuk memperjuangkan keadilan itu. Tentu di kemudian hari kita berharap hal-hal yang sifatnya fasilitas fantastis bukan hanya mengarah kepada anggota dewan. Bukankah begitu banyak pejabat-pejabat publik di negara ini mungkin tidak terdeteksi, tapi juga mendapatkan fasilitas yang mewah, kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu cukup membebani. Dan itu juga jadi poin yang dikritisi. Nah, kalau Bung Ferry, kalau melihat argumennya yang disampaikan ini misalnya katanya bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, mengabaikan hak atas penggunaan pajak untuk kemakmuran rakyat, dan argumen lain, apakah MK bakal mengabulkan ini? Ya, tentu MK tidak segampang itu ya untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu permohonan. Perlu dilihat juga apa maksud asli pemberian gaji uang pensiun seumur hidup itu. MK biasanya mengenal istilah original intent yang maksud asli, mereka akan telaah itu. Nah, kalau dilihat ya, disandingkan argumentasi itu dengan kondisi kekinian, lalu juga kebutuhan anggaran dan segala macam, ya bukan tidak mungkin ya akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena negara sedang butuh uang kan. Tetapi kalau dilihat dampak kedepannya agar anggota DPR itu bekerja serius dalam pembentukan undang-undang, agar mereka tidak disogok dan segala macam, tentu mereka perlu ada jaminan kehidupan di masa depan. Megang pola keuangan negara tetapi mereka sendiri tidak mampu sejahtera, itu kan juga janggal bagi saya. Nah, kalau gitu Bang Irawan, nah dengan kalau tadi poinnya adalah ada disparitas ini buat jadi bekal apa yang menjadi kegelisahan juga dari penggugat. Nah, Anda melihatnya artinya gimana? Hitung-hitungan yang tepat untuk pensiun ini memang dihilangkan saja untuk mengembalikan kepercayaan publik atau seperti apa? Singkat saja. Saya sih tidak memahami apa yang kemudian yang dimaksud Mbak sebagai satu hitung-hitungan. Yang saya pahami bahwa secara normatif undang-undang tersebut secara filosofis mengatur terkait dengan dana pensiun itu kaitannya dengan dua hal. Satu adalah agar parlemen kita bisa bekerja dengan baik, kinerjanya baik, demokrasinya maju. Yang kedua adalah sebagai bentuk apresiasi negara terhadap seluruh pejabat negara atau pada saat itu disebut sebagai pejabat tinggi negara. Terkait kemudian formulasinya saya tidak tahu hitung-hitungan yang tepat. Yang paling penting itu bahwa dalam konteks pengujian ini ya kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menilai apakah kemudian yang diatur dalam undang-undang tersebut telah tepat secara konstitusional. Oke, nanti kita lihat bergulirnya sidang di MK. Kalau gitu Bang Ahmad Irawan, Bung Ferry Amsari, Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya semuanya. Mbak Cindy. Sehat satu, makasih. Kami masih akan kembali dengan informasi tim SAR yang hari ini kembali mengevakuasi 5 korban meninggal dunia dari peristiwa ambruknya bangunan di Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Total korban meninggal dunia menjadi 10 orang.
Maido Pelfrina dan juga Cindy Permadi kembali di Kompas Petang. Saudara, sejumlah korban santri ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur memaksa masuk ke lokasi robohnya pondok pesantren. Mereka meminta tim SAR untuk segera menemukan korban yang masih tertimbun. Cekcok sempat terjadi antara keluarga santri dan polisi yang menjaga lokasi robohnya pondok pesantren Al-Hozini Buduran. Area bangunan yang roboh memang sudah dipasangi garis polisi sehingga tidak semua orang bisa masuk. Keluarga meminta tim SAR untuk segera menemukan korban yang masih tertimbun dan mereka ingin dilibatkan dalam proses pencarian. Sementara tim SAR membatasi orang yang mendekat ke area bangunan roboh karena struktur bangunan yang belum stabil sehingga perlu tim yang terlatih dalam melakukan evakuasi. Data BNPB hingga saat ini masih ada 53 korban yang belum ditemukan. Sementara itu hari ini tim SAR berhasil mengevakuasi 5 lagi korban meninggal yang tertimbun di pondok pesantren Al-Hozini Buduran yang ambruk. Total ada 10 korban yang berhasil dievakuasi hingga Jumat sore. Ambulans yang bersiaga langsung mengevakuasi korban meninggal yang ditemukan oleh tim SAR Jumat siang. Korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk diotopsi. Proses evakuasi kini difokuskan pada area titik hitam. Kepala SAR Surabaya menyebut total korban yang berhasil dievakuasi hari ini adalah 5 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua pada pukul 7.35 dilanjutkan kemudian penemuan yang ketiga pada pukul 10:17 dan yang keempat pada pukul 11:16 dan terakhir tadi pada pukul 2.00 juga ditemukan korban kelima sehingga total semua pada hari ini adalah korban ditemukan 5 orang dan semua dalam kondisi meninggal dunia. Kita sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama. Kika, bagaimana update pencarian korban hingga sore hari ini, Kika? Ya, Cindy dan juga saudara, untuk proses evakuasi hingga saat ini juga masih berlangsung dan ada 2 metode yang juga kemudian dilakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan 5 krain atau alat berat, lalu juga kemudian proses pencarian ini dilakukan secara manual dengan petugas tim SAR yang juga kemudian hingga saat ini masih melakukan proses atau upaya evakuasi terhadap korban yang saat ini diduga masih tertimbun di lokasi reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi sempat terjadi cekcok seperti itu antara anggota keluarga yang meminta kepastian terkait kapan korban anggota keluarga mereka ini bisa segera dievakuasi seperti itu. Bahkan beberapa dari wali murid ini juga kemudian tadi meminta agar dilibatkan seperti itu untuk kemudian dalam proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung. Namun untuk peristiwa ini atau hal ini kemudian tadi itu sudah dijembatani seperti itu dari pihak Basarnas, lalu juga dari ahli konstruksi di ITS Surabaya yang juga kemudian menyatakan bahwa memang ada beberapa faktor kehati-hatian seperti itu yang dilakukan oleh tim SAR yang hingga saat ini masih terus melakukan proses evakuasi dikarenakan masih ada korban yang harus dilakukan untuk proses evakuasi seperti itu, sehingga faktor kehati-hatian inilah yang menjadi poin utama dari proses evakuasi yang sedang berlangsung. Setelah tadi sempat ada cekcok seperti itu, disepakati bahwa ada anggota keluarga, perwakilan dari anggota keluarga seperti itu yang boleh masuk ke dalam lokasi evakuasi. Hanya 2 orang anggota keluarga saja yang diperkenankan untuk masuk ke lokasi evakuasi untuk melihat langsung bagaimana jalannya proses evakuasi yang hingga saat ini sudah berlangsung. Tadi juga disampaikan oleh Kepala Basarnas dari tim Basarnas juga menyatakan bahwa proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Sejumlah peralatan ini juga kemudian sudah didatangkan dan juga ditambahkan seperti itu, dan juga tim yang juga bertugas ini juga sudah ditambahkan lebih dari 200 orang tim yang yang juga kemudian bertugas dalam proses evakuasi ini, yang mana harapannya proses evakuasi bisa berjalan dengan maksimal dan juga optimal sehingga seluruh korban bisa terevakuasi. Demikian Cindy. Jurnalis Kompas TV Kika Madona dan Andika Pratama, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati.
Jangan beranjak dari layar Kompas TV. Sesaat lagi Kompas Petang akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Sebuah warung makan di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar Jumat siang. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bangunan warung. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Kebakaran terjadi saat tabung gas yang baru saja diganti pemilik warung makan mengeluarkan api dari selang regulator hingga api membesar. Sempat terdengar suara ledakan saat kebakaran terjadi. Saudara, gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali dilakukan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Jumat pagi. Atraksi pesawat tempur membuka rangkaian gladi bersih dan disusul upacara pembukaan. Dalam gladi, Panglima TNI hadir memantau secara langsung kesiapan seluruh pasukan. Tidak hanya simulasi pertempuran darat, melainkan pertempuran udara dengan pesawat tempur hingga akrobatik tim Jupiter dilakukan. Perayaan akan menampilkan upacara militer, parade defile pasukan, atraksi udara, demonstrasi pasukan gabungan, hingga pameran alutsista modern dari 3 matra. Sementara itu, gladi bersih juga dilaksanakan TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini dilakukan agar demo udara pada acara HUT TNI berjalan efektif dan meriah. Puncak HUT ke-80 TNI akan menampilkan atraksi dari Jupiter Aerobatic Team, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat Grop G-120 TPA, pesawat tempur Sukhoi Su-2730, dan pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrin. Saya Sini Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.